keberanian sang joget terhadap pengibingnya, justru jogetnya yang lebih berani. Iya, lebih kalau galak, dulu kan pengibingnya yang galak, jogetnya menepis dengan kipas. Itu penghasilannya 2-4 juta tuh sudah biasa. Jadi untuk penari joget, nah kan menggiurkan. Iya, betul. Mengunggah ini kan juga motifnya ekonomi. Jadi daripada nanti menular ke yang lain akan terkena imbas yang lebih negatif, kan lebih baik betul. nanti kita sumbernya yang kita hentikan dengan cara-cara hukum lah. Om Swastiastu. Semeton Tribun Bali, Tribuners. Ya, akhir-akhir ini marak lagi joget bumbung tak senonoh atau joget bumbung porno. Kalau di Bali disebut joget jaruh, yang menjadi sorotan bagi masyarakat Bali karena gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh para penari joget ini sangat-sangat erotis, jauh melenceng dari pakem joget bumbung itu sendiri. Dan mirisnya bahwa tarian joget porno ini tidak hanya disaksikan atau ditonton oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Nah, tentu ini menjadi masalah bagi kita, di mana seni tari joget bumbung sudah melenceng. Dan baru-baru ini seorang pelaku seni di Bali akhirnya melaporkan maraknya video joget bumbung porno ini yang beredar di dunia maya. Dan saat ini juga kita tahu banyak pementasan-pementasan joget-joget bumbung yang porno aksi ini. Nah, untuk membahas dunia perjogetan yang lagi marak ini, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Bapak Profesor I Gede Aryo Sugiarto. Selamat sore, Pak. Sore, nggih. Punapi gatra niki, Pak. Baik. Lagi kegiatan lagi sibuk niki, Pak. Agenda lagi padat niki. Iya, agenda rutin saja. Nggih. Termasuk juga disibukkan dengan dunia perjogetan ini makin nggih. Yang lagi rame niki. Nggih, Prof. Sebelum kita membahas atau membicarakan mengenai joget porno, joget tasonono ini yang lagi marak, mungkin perlu juga Prof jelaskan bagaimana sih awal munculnya tari joget bumbung ini di Bali, Prof. Ya, tari joget bumbung ini sebuah tari pergaulan yang sangat indah ya. Ada unsur romantikanya ketika seorang penari memanggil salah satu penonton untuk menari bersama antara wanita dengan pria. Pengibingnya gitu ya? Ya, pengibingnya dengan gerakan-gerakan yang indah sehingga memang tarian ini berkembang dari zaman ke zaman. Kalau kita telusuri aspek historis, dulu ketika zaman kerajaan itu kan ada namanya joget pingitan. Jadi di setiap istana raja itu ada 4 kesenian utama. Ada semar pegulingan, ada pelegongan, ada bebarongan, dan ada joget pingitan. Jadi joget pingitan itu konon dulu hiburan untuk para raja. Nah, ketika zaman sudah tidak lagi zaman kerajaan, beberapa kesenian ini keluar dari tembok keraton, dipelihara oleh masyarakat. Bentuknya pun juga mengalami perkembangan. Mungkin kalau ketika di istana tidak diiringi dengan bumbung, tapi ketika dia ke masyarakat, jadi sekarang masyarakat mungkin tidak punya gamelan kan, di daerah-daerah bambunya banyak, seperti di Jemberana, di Tabanan, di Buleleng, dia dibuatkanlah iringan dengan instrumen bumbung namanya. Jadilah dia joget bumbung, joget yang diiringi bumbung. Itu jadi asal mula kata joget bumbung ini ya. Dan dia juga sudah tidak pingit. Kalau dulu katanya di kerajaan kan hanya boleh raja yang ngibing ikut menari. Sekarang ini sudah siapa saja boleh. Nah, karena unsur estetiknya inilah joget itu sangat berkembang. Jadi terus-menerus masyarakat di beberapa desa selalu memang menghidupkan kesenian ini. Ada juga tradisi yang unik bagi masyarakat Bali. Misalnya kalau dia mesesangi, kalau punya anak laki-laki, nanti tilu bulannya upah joget. Ngadain joget gitu. Saya kira ini cara masyarakat kita untuk menghargai keseniannya. Oleh sebab itu, kalau sudah menjadi tradisi yang adiluhung kita anggap, joget ini kemarin kita ajukan menjadi salah satu warisan budaya dunia tak benda.
Dan dari 9 sandera tari Bali itu salah satunya adalah joget. Joget. Nah, sekarang sesuai dengan perkembangan yang saat ini, ketika joget itu sudah dikukuhkan menjadi warisan budaya tak benda, kewajibanlah bagi kita sebenarnya untuk merawat. Pertama apa yang kita rawat, pakemnya kita rawat, biar dia pakem estetik dan romantikanya tetap bisa dinikmati secara indah. Nah, jangan berkembang ke arah-arah yang kurang pas seperti yang tadi sekarang ini. Nah, itu semua sudah kita sadari, makanya kita selaku pemerintah Provinsi Bali dengan adanya permasalahan joget yang tidak senonoh lah yang sekarang ini, itu sudah menjadi perhatian kita sejak tahun 2000. Tahun 2000 itu mulai ada tanda-tanda perkembangan tata garap. Jadi para penabuh gamelan joget sudah mulai meminjam alat-alat musik dari daerah lain. Ada menggunakan kendang Sunda, ada menggunakan drum set. Musik barat. Jadi sudah dimodifikasi katanya sudah dimodifikasi dari gamelannya. Sebagai sebuah kreativitas Namun apa dampaknya? Penarinya pun juga ikut berinovasi. Dulu yang murni dengan gerakan-gerakan tari Bali, kemudian sekarang mereka juga meniru, mengambil gerak-gerak tari Sunda. Jaipongan, karena menggunakan kendang jaipongan, kendang Sunda. Kemudian berkembang lagi nih di sepanjang pantai utara Jawa itu kan berkembang nih dangdut koplo. Ya dengan gerakan-gerakan erotis. Muncul lagi, kalau masih ingat, goyang ngebor, salah seorang penyanyi dangdut, Inul Daratista. Ini juga ternyata mempengaruhi para penari joget. Mulailah mereka ya gerakan pinggangnya itu ya tidak hanya ke samping kiri dan kanan, akan tapi juga ngebor. Jadi awalnya pakemnya itu memang ada gerakan pinggang ke kanan ke kiri itu kanan kiri ngegol istilahnya. Ngegol ya. Tidak ada memutar, tidak ada. Tidak ada memutar ya. Tidak ada. Karena itu kan kita memutar apalagi ke depan dan ke belakang kan ya itu kurang elok lah untuk gerakan sebuah tari. Makanya kita ke samping. Dan agamnya pun dari segi koreografinya juga jelas. Ada agam kanan, agam kiri, ada malpal, kemudian baru ada ibing-ibingan pelan, ada ibing-ibingan yang agak cepat, ada ipuk-ipukan itu ada yang jogetnya ngambul, akan begitu kan, bertengkar ceriteranya. Itu pakemnya seperti itu. Jadi tidak ada seperti yang sekarang yang Kak Sono sudah ada adegan orang bersenggama, nggak ada seperti itu dulu gitu. Jadi perkembangannya itu setelah masuknya pengaruh dari luar itu ada tari jaipongan, kemudian tadi juga dari pantura. Dari situ mungkin muncul kemudian makin berkembang. Itu tahun 2000 ya. Kemudian tahun 2020, tahun 2003 itu sudah mulai muncul VCD joget goyang maut. Lewat VCD nih. Lewat VCD. Ketika itu kan VCD yang lagi dijual VCD. Tapi ini masih juga dalam batas-batas kewajaran. Hanya penarinya goyang ngebor itu saja. Itu yang menjadi andalan. 2010 sudah mulai muncul di media sosial, sudah mulai agak jorok, sudah mulai menyingsingkan rock, kemudian keberanian sang joget terhadap pengibingnya, justru jogetnya yang lebih berani. Kalau dulu kan pengibingnya yang galak, jogetnya menepis dengan kipas. Kalau mau dicium misalnya ditutupi dengan kipas. Sekarang tahun 2010 udah mulai jogetnya yang lebih galak gitu. Nah, ini yang malah pengibingnya yang malu-malu. Pengibingnya yang malu-malu. Nah, kemudian ada juga beberapa kasus ya, misalnya pertunjukan live yang setiap malam menanggap joget ngebor ini kan di sebuah perjudian ya. Nah, itu juga sudah sempat dilarang sehingga juga juga sudah berhasil kita hentikan waktu itu ada di daerah Tabanan, ada beberapa tempat juga. Artinya ini ada komunitas warga gitu. Ada komunitas joget grup, gitu. Grup judi sebenarnya gitu, tapi setiap malam dia mengundang penari joget, kemudian di sana hanya ditonton untuk kalangan mereka saja. Orang-orang lain tidak boleh masuk, bawa HP pun juga tidak boleh. Ini intelnya Pemprov Bali sudah melihat ke situ waktu itu, itu sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, juga sudah berhasil kita tangani. Nah, kemudian upaya persuasif sudah mulai kita lakukan sebenarnya sejak 2010 itu, dan pada tahun itu
sudah dibentuk yang namanya tim pembina tari joget oleh pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan ISI Denpasar, ada Majelis Utama Desa Pakraman waktu itu namanya, sekarang MDA, ada juga Listibia, Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Bali, ada juga Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota yang ada di Bali. Jadi ini melakukan pembinaan ke kota-kota, ke desa-desa. Jadi untuk menjelaskan kepada mereka inilah pakem tari joget yang benar, jangan dirusak pakem ini. Jadi ketika itu memang banyak yang menyadari, banyak juga penari joget yang minta maaf. Akan tetapi begitu selesai beberapa kali pembinaan, ya beberapa tahunnya muncul lagi. Kita kembali memanggil beberapa penari joget, bahkan dengan berbagai alasan mereka katanya kalau tidak dengan cara seperti itu nggak ada yang nanggap. Ada juga yang berkelit katanya itu taksunya sudah seperti itu. Iya, gitu taksunya. Kan. Ya saya dengar dulu begitu pakai gelungannya itu udah ini deh. Sudah Lupa dia kena taksunya gitu. Masa gelungan bisa bikin ngebor kan? Itu kan hanya alasan mereka saja. Jadi kan. itu nggak benar itu Prof ya. Ya saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya taksunya itu, jangan dibawa-bawa taksunya seperti. Tapi yang benar itu motif ekonominya benar itu ya. Yang jelas itu motif ekonomi sudah mulai muncul. Kan ada saweran seperti ya. Dia sudah mulai mendapat saweran, semakin pinter dia, semakin berani melakukan gerakan-gerakan di luar pakem itu, dia akan mendapatkan bayarannya makin banyak. Tinggi. Dan dia sudah bisa sekarang menari di beberapa tempat. Misalnya, kalau dulu kan satu ska joget punya satu ska gamal kan begitu. Betul. Sekarang kan enggak. Penari jogetnya profesional. Ska gamalnya bermacam-macam. Dia bisa menari di mana-mana. Makanya satu hari dia bisa menari 2 sampai 4 kali. Iya, betul. Misalnya mulai jam 5 sore. Sebab banyak juga yang siang-siang hari. Ada orang mantenan, nanggap joget. Kadang-kadang tanpa penabuh juga banyak. Pakai flash disk. Jadi mereka bisa sendiri. Begitulah perkembangannya sehingga semakin maraknya dia itu. Nah, ditambah sekarang kenapa di media sosial juga marak. Kalau ini tadi kan kita nyoroti penarinya yang motif ekonomi. Sekarang pengunggah ini kan juga motifnya ekonomi. Kalau dia tidak motif ekonomi, ngapain sih dia nyari-nyari joget ngebor di mana-mana, diunggah di akun YouTube, di akun yang lainnya juga. Nah, kan juga ada motif ekonomi. Ini simbiosis ini sebenarnya yang membuat dampak sehingga semakin merebaknya joget-joget porno itu. 2014 kebetulan saya ketika itu baru setahun jadi rektor. Saya sudah rektor ISI. Saya memanggil dalam tanda kutip beberapa mahasiswa yang ditenggarai melakukan ikut tari menarikan seperti joget itu. Jadi kita sudah berikan arahan dan bahkan kita sedikit agak tegas begitu, kalau kamu tidak bisa menghentikan kegiatan itu, sebaiknya kamu mundur dari ISI, tidak usah jadi mahasiswa ISI. Ada yang mundur, Pak. Jadi mereka betul-betul karena dia sudah profesional banget, dia mundur jadi mahasiswa ISI, kan kasihan juga. Tapi yang lainnya ada juga yang sadar. Kita juga sudah mengadakan beberapa kali FGD ya, 2016 itu kita ada FGD, kemudian bekerja sama dengan Stikom Bali, dengan Kesbang, dengan Kominfo, juga itu juga sudah mulai meretas video-video joget tidak senonoh itu. Akan tetapi ya tetap begitu kita lakukan, jadi muncul lagi, muncul lagi, kemudian kita retas lagi, muncul lagi. Nah, ini yang berat yang berat. Jadi kayak mati satu tumbuh 1000 gitu. Betul. Nah, sehingga akhirnya 2016 sudah tidak tahan kita, akhirnya Pak Gubernur mengeluarkan edaran waktu itu, Pak Mangku Pastika. Surat edaran nomor 6393 tahun 2016 tentang tari tradisi joget bumbung. Jadi bagaimana kita bersama-sama Bupati, Wali Kota, Pak Kapolda, PHDI, MUDP, bagaimana kita bisa bersama-sama mengentaskan persoalan joget jaru itu. Itu sebenarnya. Kemudian bukannya berhenti, 2016 itu, 2017, 2018 juga masih tetap ada, tapi masih sembunyi-sembunyi. Kemudian 2021 merebak lagi. 2021 bahkan dia lebih berani, banyak LSM yang datang ke Disbud. Ini yang selalu jadi
jadi kambing hitamnya disebut pasti. Ya. Kebetulan saya sudah kepala dinas 2021 ya. Kambing hitamnya. Jadi beberapa LSM marah-marah datang, kenapa pemerintah tidak ngambil sikap. Begitu kan. Jadi saya sudah saya adakan diskusi-diskusi, melapor ke Pak Gubernur juga dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Kemudian Pak Kadis PMA juga sudah mengumpulkan seluruh pendesa adat yang ada di Bali. Jadi bersama-sama kita bagaimana caranya biar joget ini tidak berkembang. Kalau ada pementasan seperti itu biar segera di stop. Ini semuanya berjanji, bersedia. Kemudian muncul lagi surat edaran 2021. Kita pertegas lagi edarannya dulu. Jadi surat edaran kedua dari gubernur. Dari gubernur. Jadi sekarang gubernurnya Pak Wayan Koster. Jadi surat edaran nomor 6669 2021 tentang pementasan tari joget bumbung. Sama jadi isinya kita menghimbau masyarakat untuk melakukan gerakan bersama. Nah, cuman tetap juga tidak berhasil dengan baik ya. Dan dari 2001 hingga sekarang kan sempat juga agak redup begitu ya. Nah, kemarin 2024 ini kan muncul lagi. Bahkan dengan gerakan yang lebih erotis lagi. Ya, bukan erotis sebenarnya sudah mengarah ke hal-hal yang negatif banget. Yang negatif banget sudah itu. Jadi begitu Pak Komang. Jadi bukan seni lagi, seni yang sebenarnya, tapi senep ninggalin. Begini Pak, gini mereka pintar ketika awalnya itu murni tadinya joget. Jadi pakai joget bumbu. Nah sekarang kan ada sesi khusus ini, gamelannya sudah nggak berbunyi lagi gamelan jogetnya. Mulailah dia pakai drum set, piano, kendang Sunda, dan tariannya pun juga sudah berbeda. Sudah bukan nari Bali lagi dia, gitu. Jadi dan pakaiannya juga sudah tidak pantas gitu ya. Itu roknya juga ditinggikan kan begitu kan biar lebih merangsang gitu ya mungkin tujuannya lebih seksi ya jadinya. Nah ini yang membuat kita sangat khawatir, dan sebenarnya tahun 2022 kemarin kita juga sudah menurunkan lagi tim untuk memanggil seluruh penari dan sekejoget di kabupaten kota. Itu Majelis Kebudayaan Bali yang turun bersama Disbud. Kita biayai Pak turun ke 9 kabupaten. Kita kumpulin di setiap kabupaten. Sudah kita kasih tahu benar-benar adik, beberapa penarinya datang. Jangan lagi kamu menari gini-gini. Ya bilang iya. Ya Pak ya, saya tidak akan lagi menari seperti itu. Kalau kamu nanti saya kasih event, silakan di Pesta Kesenian Bali, itu akan ada puluhan materi joget, silakan nari di situ. Berjanji mereka, nah tapi janji tinggal janji. Janji tinggal janji. Tidak ditepati. Bisa jadi ini karena faktor ini mungkin Prof. Penari ini sekarang freelance dia istilahnya kan. Jadi tanpa tanpa kelompok gitu, sehingga mereka merasa lebih bebas gitu tanpa pengawasan gitu, sehingga muncul terus artinya penari-penari joget. Saya sempat menugaskan salah satu staf saya. Kalau stafnya disebutkan banyak juga penari. Dia mendekati para penari itu. Dia tanya, kenapa menari begini? Dia alasannya yang paling penting itu adalah memang alasan ekonomi. Karena memang mereka dengan menari itu memang ini sebagai sumber penghasilan. Konon mereka itu sekali menari dapat uang 500.000 dari sekenya, dari yang nanggap, kemudian sawerannya yang banyak. Dia bisa berpenghasilan 2 juta sekali pentas. Bukan, beberapa kali ya, mungkin 3 kali. Itu penghasilannya 2 sampai 4 juta tuh sudah biasa. Jadi untuk penari joget, nah kan menggiurkan. Iya betul. Kan menggiurkan. Bahkan kabarnya ini juga didukung oleh keluarga, misalnya orang tua ada atau suaminya di gitu satu tempat yang nganter adalah orang tuanya. Intel saya jalan kemana-mana. Intel saya jalan. Ada yang nganter orang tuanya, ada yang nganter pacarnya. Bayangin, yang nganter pacarnya. Kemudian sempat juga kemarin ada berita pacarnya jatuh naik sepeda motor begitu. Ya motifnya ekonomi banget, sudah tidak ada motif untuk pelestarian budaya, pemuliaan budaya sudah hilang karena mereka sudah termakan oleh bujuk rayunya motif ekonomi itu. Nah, di satu pihak kan sebenarnya pengunggah media sosial juga seperti itu kan, sama aja. Sebenarnya kita kan sudah tahu semua siapa yang mengunggah itu kan kita tahu, tinggal nanti kita data saja mereka. Nah, sekarang kan akhirnya pembinaan sudah dilakukan oleh Pemprov bekerjasama dengan banyak pihak ya, termasuk kepolisian.
bahkan sudah surat edaran 2 kali sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi tetap saja muncul joget-joget porno ini, bahkan sekarang lebih bombastis lagi. Nah, apa ada upaya lain yang akan dilakukan oleh pemerintah, misalnya membawa ke jalur hukum yang selama ini rasanya belum tersentuh sampai ke sana? Ya, kita dulu kan memang sengaja menghindari jalur itu ya. Pertama karena ya yang melakukan juga Dinas Kebudayaan, kita kan lebih banyak ke upaya-upaya persuasif ya. Jadi pendekatan, jadi ngomong dari hati ke hati juga tidak akan mempan. Nah sekarang ini karena kemarin kami juga sekarang tengah ditekan oleh beberapa LSM yang pemerintah harus segera mengambil jalan. Saya juga sudah lapor ke pimpinan. Mengambil sikap. Kita sudah sekarang mulai mendiskusikan hal ini. Apakah ada kemungkinan ini kita membuat mereka jera dengan memasukkannya ke kasus hukum. Cuman ini kan masih ide begitu ya, ada juga masukan-masukan, banyak juga dukungan. Tapi apa akan bisa tidak, nanti kan kita akan diskusikan dulu. Sebab begini, kalau polisi itu akan bisa bertindak, pertama kan harus ada delik aduan. Kemudian selain delik aduan, polisi kan tidak gegabah kan. Ini dasarnya nangkep apa? Kan begitu. Tentu bapak-bapak polisi kan taat hukum banget, tidak bisa sembarangan. Saya dulu tuh pernah setiap ada joget porno merebak, saya pasti telepon teman di kepolisian. Saya suruh ngambilin sudah sebenarnya. Cuman beliaunya nggak mau, Pak, tidak ada dasarnya. Jadi kami nanti salah kalau berlaku seperti itu. Nah ini sekarang kita kaji. Mudah-mudahan ada perangkatnya. Cuman saya tetap ya yang paling penting kan himbauan ya. Semasa bisa kita beritahu, kita akan beritahu. Jadi semasa kita bisa cara lain, kita akan pakai cara yang lain daripada memakai cara hukum. Tapi kalau sudah itu nanti menyangkut membahayakan, anggaplah itu bisa masuk kategori kejahatan moral gitu misalnya kan, moral kita sudah diaduk-aduk. Ini sebenarnya kan ya apa boleh buat kan begitu. Jadi daripada nanti menular ke yang lain akan terkena imbas yang lebih negatif kan, lebih baik nanti kita sumbernya yang kita hentikan dengan cara-cara hukum lah. Ini yang artinya kita coba. Untuk memasukkan ke dalam pelanggaran undang-undang pornografi juga masih kayak sulit juga ya? Kalau undang-undang pornografi kan sudah ada, cuman kemarin kan sayangnya Bali kan menolak undang-undang pornografi. Iya, Bali menolak undang-undang pornografi. Karena sekarang kalau kita memakai itu juga, memang di dalam undang-undang pornografi juga ada seseorang yang melakukan gerakan, tindakan yang berbau tidak senonoh begitu, itu kan memang bisa dijerat. Cuman sebenarnya ada juga pembelaan dari para mereka, jadi pihak penari dan juga mungkin pengunggahnya yang juga kebetulan atau bisa seni, penghobi joget, dia bilang ini kan kan acting. Dia bilang acting, ini kan acting Pak Kadis, ini kan bukan bersenggama, bukan melakukan kegiatan porno, kan hanya acting. Ini kan ada pro kontranya ya. Pro kontra juga. Udah mulai pro kontra. Kemarin kan kita mengadakan rapat kerja disebut nih, kita mengundang beberapa seniman. Udah ada pembelaan seperti itu. Makanya ya kita harus hati-hati. Tetap kita harus sayang kepada para seniman-seniman kita. Jadi cuman kalau masih boleh kita beritahu secara baik-baik, ya kita tetap harus kita himbauan, tetap kita kedepankan daripada masalah hukum. Tapi upaya itu akan kita lakukan segera. Artinya setelah pembinaan dilakukan gitu ya, tapi tetap juga melanggar, pastinya Pemprov juga akan mengambil tindakan. Gitu. Pastilah. Nah karena sekarang juga kemarin ada pengakuan dari penarinya, mereka menari dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol seperti itu. Ya itu sudah juga. Makanya persoalnya akhirnya merebak kemana-mana. Pertama mulai dari itu kan alasan berkelit sebenarnya. Mulai dari persoalan taksu lah, kan begitu kan, taksu gelongan, kemudian motif ekonomi. Sebenarnya ujung-ujungnya motif ekonomi. Satu. Motif ekonomi. Padahal kita sudah menciptakan banyak event juga agar penari-penari bisa berkiprah memenuhi ekonominya. Cuman mungkin dianggap kurang berhasil juga, kurang banyak sih. Memang kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Ya pemerintah kan juga memiliki keterbatasan dari segi mungkin juga segalanya. Pengawasan dari masyarakat juga sangat perlu ya. Itu sangat perlu. Kemudian para desa adat juga sudah berjanji kemarin sama Pak Kadis PMA, dia akan memantau setiap ada
pertunjukan joget itu di desanya. Cuman kan banyak juga ya katanya yang sembunyi-sembunyi. Masyarakat penanggap itu hanya di rumahnya saja dia, kadang-kadang hanya di sebuah ruangan saja dia. Nanggap itu dia masuk aja, dia rekam, dia unggah di media sosial. Banyak juga yang seperti itu. Mungkin yang penanggap ini atau pengundang ini juga perlu ada semacam bisa kena sanksi kalau bisa mengundang joget seperti itu. Ya sebab kan gini kan mereka alasannya saya kan tidak tahu bahwa joget itu kan begitu kan, ternyata setelah menari jadinya seperti ini. Iya banyak alasan. Itu dan juga penyebar video itu yang penting. Itu saya juga kira perlu itu juga sangat perlu. Penyebar video, penyebar akun-akun joget-joget porno itu juga perlu. Nanti kita itu kan ada undang-undang ITE. Undang ITE ya. Ini itu kita pakai menjerat. Mudah-mudahan mereka juga tidak lagi menyebarkan. Tapi kalau misalnya anggaplah satu YouTube, kadang-kadang sekarang udah ada Instagram juga. Iya, Instagram, kan? TikTok. Udah di TikTok. Udah macam-macam itu. Jadi kita sudah kalah cepat duluan. Memang biasa begitu kan. Jadi yang kreatif dia lebih duluan dia daripada kita. Sudah diantisipasi kalau di YouTube kan bisa diretas. Tapi kalau di Instagram bisa nggak? Kan itu masalahnya. Di TikTok bisa nggak kan gitu? Yang belum tahu juga kita. Gitu, jadi kesimpulannya ini bahwa tetap akan dilakukan pembinaan dulu pada penari joget ini secara persuasif. Belum dilakukan tindakan hukum oleh pemerintah. Tindakan hukumnya kita akan sedang diskusi dulu biar dia jelas perangkatnya dan apakah cocok tindakan ini juga akan kita lakukan. Kan itu juga perlu diskusi-diskusi. Kita akan diskusi dengan pakar hukum, dengan pakar budaya juga. Jadi semasa kita melakukan diskusi-diskusi, tentu pertas juga terus kita lakukan, kemudian pembinaan-pembinaan juga akan terus kita lakukan. Terakhir Prof, mulai kapan upaya-upaya pembinaan ini, pemanggilan kepada penari joget dilakukan oleh Pemprov untuk bisa segera mengentaskan joget jaruh ini? Tadi sudah bentuk tim. Tadi hari ini sudah dibentuk tim dulu. Tim itu lintas instansi, bukan hanya kita, ada juga LSM yang kita masukkan. Ikatan Kerama Bali misalnya sudah kita masukkan, kemudian ada juga dari kepolisian kita masukkan, kemudian biro hukumnya kita, kemudian juga MKB Majelis Kebudayaan Bali, kemudian juga dari Dinas PMA, kemudian juga dari Dinas Kominfo, ISI Denpasar, ya, kemudian juga kabupaten kota. Jadi itu tim kita nanti untuk mendiskusikan itu langkah apa yang harus kita ambil ke depan. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya, dan tentu kita berharap apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Bali bekerjasama dengan instansi terkait untuk segera mengentaskan atau memberantas joget bumbung porno di Bali ini, semoga bisa segera terwujud. Tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov kita dukung semua. Tadi dijelaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah secara persuasif, ya, memberikan pembinaan, memanggil untuk mungkin nanti ada semacam pernyataan seperti itu ya Prof ya, untuk tidak mengulang lagi, untuk tidak melakukan tarian-tarian joget bumbung yang erotis. Nah, apabila itu dilanggar barulah akan dicoba dilakukan upaya-upaya hukum sebagai upaya terakhir dari Pemprov Bali. Dan saat ini sudah dibentuk tim dan tengah diskusikan seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama instansi terkait. Baik, demikian Tribuners, Sembatoan Tribun Bali. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Nih, sukses semua. Banget Prof. Anggiang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.